atas. Mari kita memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita.
bagian kita yang kedua. Dulu aja mau berdiri.
Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara. Shalom. Mari. Puji Tuhan. Saat ini saya bersyukur boleh Tuhan lawat saya dari Senin kemarin. Saya sakit saudara. Saat ini juga saya masih pusing. Dari saya masih sesak. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Hari ini saya mau menyampaikan firman-Mu. Tadi saya pas mandi saudara, saya dingin, saya tidak mau tadi mau mandi, tapi saya bilang saya harus kuat, saya bisa, saya bilang begitu. Dan saya datang ke sini bukan jalan kaki tapi naik sepeda saudara. Saya datang dari sepeda karena masih pusing. Jadi saya bersyukur Ibu Gembala berikan kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi pemuda gereja GBD Abelis. Sore hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar, mari kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita Injil Lukas pasalnya yang ke-19.
ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Semua sudah dapat, saudara? Haleluya. Mari kita sama-sama baca. Ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pengungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orangnya banyak, sebab badannya pendek. Yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kenapa? Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang yang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperkeras dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Yang ke-10 yang terakhir, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang menginginkan perubahan terjadi dalam hidupnya, saudara. Terkadang dia masih mengalami problem dalam kehidupannya ketika dia dalam suatu ada masalah. Mungkin seperti tokoh yang ada di Alkitab ini, yaitu Sakeus. Dia ingin bertemu Yesus, bukan sekedar ingin melihat dia, tapi ada kerinduan, ada keinginan dari dia, saudara. Dia datang bertemu Yesus dengan cara yang tidak dibayangkan. Bahkan dia sampai untuk memanjat pohon untuk bertemu dengan Yesus. Ketika orang berbondong-bondong mengikuti Yesus dan dia ingin melihat Yesus, dan dia datang, tapi dia tidak bisa melihat karena dia pendek, saudara. Tapi dia punya pikiran, punya akal, dia memanjat pohon supaya dia bisa melihat Yesus. Karena ketika dia berpikir Yesus nanti akan lewat di daerah sini, dan ketika di situ Yesus lewat dan memanggil Sakeus, saudaraku. Ketika Sakeus dipanggil Yesus, "Turunlah, Sakeus, hari ini saya akan menginap di rumahmu." Ketika Yesus mengatakan itu, banyak orang-orang bersungut-sungut mengatakan itu Yesus itu mau menginap di rumah orang yang berdosa. Tapi di sini Sakeus menerima Yesus dengan sukacita, saudara. Tidak ada kata lain di hati. Dia sungguh-sungguh untuk berkomitmen untuk bersama dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, saudara. Dan sore hari ini saya mengambil tema hidup yang diubahkan Kristus. Pertanyaannya, rahasia apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang kedua, kunci sukses apakah yang dilakukan Sakeus sehingga dirinya benar-benar berubah? Mari kita buka poin yang pertama. Ada keinginan untuk bertemu dengan Yesus, yaitu ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat.
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memajak pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat dari situ. Saudaraku yang kekasih, di sini kita melihat ada kerinduan, ada keinginan bertemu dengan Yesus. Dia tidak berpikir kalau saya pun pendek, tapi saya harus berusaha bertemu dengan Yesus. Ada kerinduan bagi hidup dia. Sama dengan kita datang beribadah di tempat ini. Mungkin kalau kita ada masalah di rumah, mungkin ada iblis mengatakan, jangan pergi. Tapi kasih Tuhan, saudara ada di tempat ini, Tuhan antar saudara itu seperti Sakeus ini, saudara. Ada keinginan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada keinginan untuk hubungan lebih baik lagi dengan Tuhan Yesus. Di mana ketika kita mengalami masalah, mengalami problem dalam hidup kita sering mengatakan, Tuhan, saya selalu berdoa pagi, siang, dan malam, tapi saat ini saya masih dalam keadaan ini. Terkadang kita memikirkan seperti itu. Tuhan bukan tidak mendengar, tapi ingin Tuhan melihat keseriusan kita. Bagaimana kita hidup dengan Dia? Apakah kita sudah setia dalam pekerjaan Tuhan? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Seperti Sakeus ini, dia ada hambatan untuk bertemu dengan Yesus, tapi dia tidak pernah menyerah. Terkadang kita mau ke gereja, ada hambatan untuk mau ke gereja. Tapi kalau kita sungguh-sungguh memegang Tuhan dalam kehidupan kita terus mengandalkan Tuhan, saudara, Tuhan akan ubahkan kita. Seperti Sakeus ini, saudara. Kalau kita mengawali, kalau kita ingin bertobat itu harus ada kerinduan. Kalau kita tidak ada kerinduan dan kita hanya sekedar datang ke gereja hanya dengan puji-pujian, bernyanyi, bersorak-sorak, tapi tidak ada kerinduan untuk betul-betul untuk menyembah Tuhan, sama saja kita tidak bergereja, saudara. Terkadang kita ingin ke gereja itu ada masalah. Sebenarnya kita ada masalah di satu gereja, ada di kelompok itu suka ngomongin kita, ngomongin kita. Tapi di situ kita tidak datang ke gereja karena ada musuh di dalam gereja itu, yaitu teman-teman saya juga. Terkadang kita banyak hambatan untuk datang ke gereja, Kalaupun kita punya masalah atau ada yang suka ituin kita, gangguin kita, dan kita tidak ada teman untuk bersekutu, untuk teman untuk saling menguatkan, kita tidak akan bisa. Walaupun kita setiap hari pagi menyembah Tuhan, memuji Dia, tapi kita tidak datang ke gereja, sama saja kita tidak mengalami Tuhan. Ketika saya mengalami Tuhan, saya berubah, dapatkan di tempat yang seperti ini. Kenapa saya harus bisa di tempat ini dan orang mau menjatuhkan saya? Tapi di situ saya bilang sama dosen, saudara, lewat rokok, saya rokok dengan bau yang tidak enak. Ketika saya di situ merasa tidak enak ini,
saya buang dan bilik tempat lain, tetap aja sama baunya. Dan ketika saya buang lagi dan bilik tempat lain, sama saja baunya, saudara. Iya, saya buka Google karena saya tidak tahu berdoa. Dan ketika itu saya buka Google, karena saya sudah tahu dosennya akan suruh saya sudah buka doa masuk sama doa pulang, dan saya siapkan itu. Dan di situ saya bilang, kok saya tidak bisa doa dan saya tidak tahu apa yang, ketika saya tutup mata, pikiran ini udah melayang, saudaraku. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya baca aja Google itu, doa masuk belajar, doa masuk pulang belajar kuliah. Dan ketika itu saya minta tuntunan Tuhan. Setiap pulang kuliah saya dengar khotbah, saya banyak belajar. Selalu tiap pulang kuliah saya dengar khotbah, saya penyembahan. Saya minta Tuhan, saya kunci pintu kamar, saya berdoa, saya sujud di hadapan Tuhan. Saya minta sama Tuhan, saudaraku. Di situ saya meminta, Tuhan, jika Engkau ingin memakaiku, lakukanlah yang terbaik bagiku, berikan mujizat. Mungkin saat ini aku tidak bisa berdoa, berikan aku, Tuhan, bisa berdoa, supaya aku bisa berdoa. Dan ketika di situ saya bisa berdoa, saudara, saya tidak ada lagi pikiran linglung ketika tutup mata. Dan ketika itu saudara saya satu kelas selalu kesurupan di lingkungan itu. Saya disuruh untuk berdoa untuk dia. Dan saya punya penglihatan dulu kepada saudara itu, nanti kamu jam 4 akan merasakan sakit, saya bilang gitu. Dan betul jam 4 itu dia merasakan sakit. Saya tidak bohong, saudara. Dia itu orang Jepang. Mungkin dia bawa dari sana, mungkin tak apa, kita tidak tahu. Katanya mereka kalau keluar dari sana, mereka membawa pegangan, katanya pegangan badan. Saya bilang gitu, percayalah sama Tuhan, jangan pernah takut, saya bilang gitu. Disuruh orang tuanya beli obat 1 biji 300.000. Saya bilang, kita beli 1 obat 300.000. Kalau kita uangnya itu kita buat untuk makan-makan ibadah puasa, masih enak, saya bilang gitu. Rugi kita beli itu kalau memang nanti sakit lagi 300.000 berapa kali beli obat. Jadi saya bilang, kita berdoa, kita sini kita Tuhan suruh untuk saling mendukung, saling menguatkan. Mari kita berdoa bahwa saudara kita ini pasti sembuh. Dan ketika kami berdoa, dia mengalami kesembuhan, saudaraku. Dan besoknya lagi kerja, saya bilang nanti jam 4 kamu akan merasakan lagi seperti itu. Betul, saudaraku. Dan kemudian saya kasih hati saya buka lagu pujian, aku kasih dia menungkan, dan di situ dia mulai hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Dia melepaskan semuanya itu. Kami kumpul, datang dosen, semua apa yang dibawa itu dia bakar. Kita bakar, kita buang, saudara. Dan dia pelepasan. Dan di situ saya merasa, Tuhan terima kasih, Tuhan masih Tuhan berikan saya hikmat, bisa saya berdoa untuk orang pergi berlari dan merasa dirinya pendek. Dan lalu dia memanjat pohon ara, saudara, supaya ia bisa melihat Yesus. Di situ dia ada kerinduan dan ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia tidak tahu bahwa dia akan dipanggil Yesus dan bahkan menginap di rumahnya. Dia tidak ada berpikir seperti itu, saudara. Jadi ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ketika ada sesuatu seperti itu, mungkin saudara bertemu dengan Yesus dan Tuhan Yesus bilang, "Hari ini saya mau menginap 1 malam di rumahmu." Apakah itu suatu mujizat, saudara?
Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita siapa. Tuhan tidak pernah melihat siapa kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menerima kita. Tuhan sendiri bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih Tuhan, saudara, tapi Yesus sendiri yang memilih saudara dan saya. Amin. Mungkin saya percaya mungkin adik-adik semua udah menerima Yesus. Saya percaya di mana kerinduan saudara untuk datang beribadah di tempat ini. Mungkin dulunya waktu kecil ada pernah kita dulu saya itu waktu kecil saya sudah melayani kelas 6 SD. Saya melayani bawa keyboard. Saya tidak pernah berpikir saya melayani. Saya opung saya dan kakek saya itu pendeta. Di waktu kelas 6 SD itu saya sudah melayani baik di pemuda baik di umum. Waktu itu saya belum menerima Yesus sungguh-sungguh, saudara. Melayani hanya sekedar melayani. Kan ada kan orang itu melayani saja tapi pulang dari pelayanan dia berbuat halal di luar dari kebenaran firman. Begitu juga dengan abang saya itu, saya pernah tegur dia, kamu melayani di gereja tapi hidupmu tidak ada perubahan. Saya bilang begitu. Pikirkan baik-baik apa yang kamu lakukan di gereja itu. Saya terus berdoa supaya dia berubah, saudara. Dulunya saya yang paling bandel, tapi ketika saya bertobat, dia bandel. Makanya saya bilang, jangan melayani tapi di luar kamu melakukan yang tidak baik. Saya bilang seperti itu. Pikirkan baik-baik. Kalau kamu mengambil suatu komitmen untuk melayani Tuhan, jangan pernah main-main, saudara. Mungkin adik-adik nanti ada kesempatan lagi untuk melayani di tempat ini. Mungkin ada yang nanti ganti-gantian ya, WL, singer. Jangan main-main. Jangan main-main, saudara. Saya juga bukan ketepatan saya menyampaikan firman di sini. Tapi karena saya Tuhan, Ibu Gembala suruh saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan di sini Zakheus saat itu langsung menyapa Yesus. Yesus mengetahui bagaimana kehidupan Zakheus. Dia adalah pemungut cukai. Dia adalah bos kepala pemungut cukai, saudara. Pemungut cukai itu saudara tahu nggak? Tahu nggak? Pemungut cukai itu apa? Hah? Minta-minta uang pajak. Zakheus ini orang yang sangat kejam, saudara. Dia memeras orang-orang. Dia walaupun orang itu tidak punya, dia peras sampai dia tidak tahu apa yang dia perbuat sama orang itu. Tuhan Yesus tahu latar belakang dia bagaimana. Tuhan Yesus tahu bagaimana hidup dia. Tapi Tuhan Yesus tidak melihat dia dari latar belakang mana, dia dari keluarga mana, dia tidak melihat. Mau dia keluarga miskin, mau dia keluarga kaya, dia tidak melihat siapa dirinya. Tapi Yesus pengen Yesus memakai dia.
Dan Yesus pengen mengubah dia, saudara. Dan di situ dia menerima Yesus dengan sukacita. Lalu Yesus sekarang turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia sangat berbahagia, bersukacita menerima Yesus ketika dia dipanggil dan disuruh turun, dan hari ini saya akan menginap di rumahmu. Saudaraku yang terkasih, jika engkau telah menerima Yesus sebagai juru selamatmu, mari terus pegang Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan Yesus, saudaraku. Dan seminggu ini, saudara, kami satu rumah sakit. Pertama mertua saya, yang kedua saya sesak. Sampai saat ini masih sesak, saudara. Anak saya sakit, sampai saat ini belum sembuh, masih demam, ada batuk. Istri saya juga sakit, dan si Obi juga ikut batuk. Tapi saya bilang, Tuhan, sembuhkan kami, tolong kami Tuhan. Kalau kami sakit semua, siapa yang rawat kami? Kalau kami semua di sini sakit, gak ada yang mau suruh beli obat, mau beli ini, tidak ada. Saya mau kita suruh kalau semua sakit. Saya selalu berdoa sama istri. Saya bilang, jangan pernah ragu sama Tuhan. Kalau dulu Tuhan pelihara kamu dan saya, dan Tuhan satukan kita, mungkin hari ini juga Tuhan yang sama, tidak ada berbeda. Tuhan yang dulu dan sekarang itu tetap sama, tidak ada bedanya. Saya bersatu-hati terus berdoa sama Tuhan, bersatu-hati sama istri, minta tuntunan Tuhan. Selama saya sekolah, saya tidak pernah sakit, saudara. 4 tahun saya sekolah, saya tidak pernah sakit. Sampai saya juga tidak pernah sakit. Di waktu ini saya sakit, saya nggak tahu, mungkin Tuhan ingin kasih cobaan juga. Bahkan satu rumah kami sakit. Saya bilang, Tuhan tolong kami. Jika kamu ingin melihat kebahagiaan bagi keluarga kami, ingin kamu pakai kami Tuhan, mari sembuhkan kami. Tuhan tidak pernah melihat siapa kita. Saya latar belakang saya dulu nakal, saudara. Iya, saya nakal dan tidak tahu apa-apa. Saya sekolah itu bolos apa segala macam. Tapi walaupun saya nakal, saya tidak pernah melakukan narkoba. Nakal tapi tidak pernah melakukan narkoba, memakai narkoba, tidak pernah. Saya nakal karena nakal, suka pukul orang, inilah itulah. Tapi kalau memakai yang seperti itu tidak pernah. Tapi ketika saya diubahkan Tuhan memakai saya. Ketika saya di perantauan, Tuhan panggil saya lewat mimpi, saudara. Tuhan opung saya, kakek saya datang di dalam mimpi, katanya, kamu tidak pantas hidup, tidak ada artinya, katanya seperti itu. Ketika dia datang bilang seperti itu, dan Bapak pun ini pun kamu tidak ada yang mengikuti aku seperti aku dulu di dunia. Dan ketika itu tidak ada artinya kamu hidup di dunia ini, katanya itu. Ketika itu ada cahaya, saudara, ada cahaya, tanda salib. Saya buka tidak bisa. Dan ada suara, saya tidak bilang itu suara Tuhan, tapi saya mendengar dan saya merasakan kamu berharga di mataku. Seperti itu selalu saya ingat. Dan paginya saya bangun, saya telepon orang tua saya ingin sekolah pendeta. Tidak tahu kenapa orang-orang sekitar juga, tetangga-tetangga bilang, percaya nggak dia sekolah seperti itu? Karena tahu latar belakang saya bagaimana. Dan kebenaran saya tahu satu kampung itu. Mungkin istri saya sudah tahu dia bagaimana orang-orang ceritain, hati-hati dengan dia. Dia suka emosi itu. Dia itu panas orangnya, inilah katanya. Orang-orang mau seperti itu sama istri saya. Tapi istri saya bilang, saya percaya sama suami saya. Iya, orang-orang seperti itu. Bahkan keluarga datang bilang seperti ini, betul nggak dia sekolah di sana? Coba kunjungi dulu. Keluarga sendiri suruh orang tua saya untuk mengunjungi saya ke Jogja. Saya bilang,
jangan dengarkan orang lain. Itu iblis itu bilang. Kalau kamu percaya dengan Tuhan, kamu percaya dengan saya sekolah di sini, imani saja. Nanti di waktu wisuda datang aja, kita buktikan bahwa saya di situ selesai wisuda. Dan ketika saya pulang, saudara, tahu nggak? Ditanya mana ijazahnya. Saya bilang bukan ijazah yang menentukan jadi hamba Tuhan. Saya bilang ijazah boleh dibeli. Iya, ijazah itu boleh dibeli. Jadi hamba Tuhan itu bukan harus punya ijazah. Dibuka itu, diminta ijazahnya, dilihat mereka. Oh betul ya. Karena kemarin si Anu sekolah Alkitab tapi tidak mempunyai ijazah. Mungkin dia sekolah Alkitab 1 tahun, saya bilang. Bukan sarjana teologi. Dia bukan ngambil sarjana teologi, tapi dia sekolah Alkitab, hanya belajar tentang Alkitab saja. Saya bilang mungkin ini seperti itu, mungkin dapat sertifikat saja. Saya studi 4 tahun, dia 1 tahun. Kita membuat skripsi, dia bukan membuat skripsi. Jadi saya bilang jangan dengarkan kata orang lain, dengarkan kata hatimu. Percaya saya ada sekolah di Jogja. Karena dibilang tiap hari nanti kau kirim uang, kau itu kan kuasa dia, rupanya dia nggak sekolah, katanya gitu. Saya di sana, saudara, saya bekerja, bukan saya minta-minta terus. Saya berusaha, saya kerja, saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Teman-teman saya hanya tinggal di asrama, tidur, makan, tidur. Saya cari bagaimana saya bisa hidup. Dulu saya di perantauan di Pulau Batam, saya berusaha juga. Saya terlantar walaupun ada saudara di situ, saya terlantar. Saya tidur di masjid, saya tidur di jalanan. Tapi saya berusaha untuk bisa bertahan hidup. Makanya ketika saya menerima Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa, saudara. Ketika saya disuruh untuk WL pertama kali, di situ saya udah keringat dingin. Sebelum saya maju, saya udah duduk jantung itu udah nggak enak lah gitu. Ketika saya maju, saya mimpi ujian, itu keringat dingin, saudara. AC-nya ada 10 kalau nggak salah itu, ruangan kabel ada 10. Saya mimpi ujian, keringatnya itu basah semua, saudara. Keringat dingin. Ketika saya turun, rektornya bilang saking semangatnya yang pimpin ujian, AC-nya tidak mempan, bajunya basah. Di situ saya awal dari permulaan saya jadi pemimpin ujian. Yang saya hadapi itu, yang di depan saya itu ada dosen saya, bukan mahasiswa. Kalau sama teman-teman mahasiswa nggak apa-apa. Di situ ada rektor, ada dosen-dosen saya, saudara. Saya keringat dingin, apa yang saya akan lakukan, apa saya akan sampaikan. Kan kalau kita memimpin ujian itu harus ada kata penyembah juga, bukan hanya lagunya saya yang kita sampaikan, ada kata-katanya juga, mengajak jemaat untuk bangkit, untuk ini. Di situ saya awal dari permulaan, dan saya minta terus sama Tuhan, Tuhan pakai saya di tempat ini. Jika Tuhan antarkan saya di tempat ini, lakukan yang terbaik. Saya bilang seperti itu. Dan hari kedua saya sudah lega. Saya tidak ada lagi rasa grogi. Dan di situ semakin hari Tuhan kuatkan saya, berikan saya juga. Dan di situ saya terus melayani Tuhan. Dan suatu saat hujan, saudara, hujan kencang, angin kencang. Saya masih di kos, disuruh datang daripada jauhnya sekitar 1 jam dalam perjalanan. Saya udah ditelepon, udah di mana ini kita mau mulai. Kabar saya lagi di jalan ini hujan. Dan saya sampai di gereja, saudara. Saya masuk di kamar mandi, saya ganti baju di situ, saya baru beres-beres. Udah lewat 5 menit. Dan saya langsung maju, tidak ada lagi sisir rambut, tidak ada lagi.
langsung masuk. Ada videonya kok, ada di YouTube. Saya ikut pujian gereja GBI Rock Mangkubumi namanya. Dan di situ saya bilang, Tuhan sungguh luar biasa. Antarkan saya tiba di kita ibadahnya di hotel, bukan ada gerejanya, tapi di hotel kita ibadah di situ, saudara. Dan terus saya mengandalkan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa lakukan apa yang saya mau perbuat, tapi saya mau izinkan Tuhan yang melawat saya, dan saya mau terus Tuhan yang ada di dalam kehidupan saya. Jangan pernah kau tinggalkan saya, Tuhan. Teman-teman saya kena corona, kena ini di karantina. Saya tidak kena, saya tidak gojek, saya cari uang. Dan di hari Jumatnya kita doa puasa, sorenya saya berkati mereka, kita beli makanan. Karena saya diberkati lewat pekerjaan saya juga harus memberkati orang. Saya suka memberi daripada menerima. Makanya selalu saya dalam pekerjaan saya itu, saya terus dikasih berlimpah. Setiap hari Jumat saya berikan untuk perjamuan untuk berbuka puasa. Saudara yang terkasih, jangan pernah ragu kepada Tuhan Yesus. Jika kamu belum menerima, terimalah Dia. Jangan ada keraguan. Tuhanlah jalan satu-satunya untuk bertemu dengan Bapa. Hanya Yesus, saudara. Poin yang ketiga, ada keputusan untuk berubah. Ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara yang terkasih, Zakheus menerima Yesus dengan penuh sukacita. Bahkan Zakheus mengambil keputusan untuk berubah dari orang sukanya memeras, dia menjadi orang yang peduli. Mungkin di sini dia memberikan setengah dari miliknya, bahkan seseorang akan kembalikan yang kuperas dari seseorang akan kembalikan 4 kali lipat, katanya saudara. Mungkin harta kita banyak, kalau kita memberikan semuanya, kita tidak ada lagi, saudara. Apa yang sisa sama kita tidak ada. Bahkan 4 kali lipat katanya. Dia akan berikan semuanya kepada orang yang sudah diperasnya itu. Dan di situ dia berubah secara luar biasa. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa ada keselamatan yang terjadi di rumahnya, karena Zakheus juga anak Abraham. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup kita, Yesus selalu bersedia, saudara, untuk tinggal bersama kita. Yesus tidak pernah jauh. Yesus itu hanya sejauh dari doa. Kalau bilang Tuhan Yesus tidak pernah jawab doa saya, Dia tidak pernah lakukan mujizat kepada saya. Yesus tidak pernah memberikan mujizat. Bahkan saya setiap hari berdoa, Tuhan tidak pernah menjawab. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mengalami, mungkin doa kita belum terjawab, pergumulan kita belum tercapai, jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena kalau hidup dengan Yesus, kalau kita sudah menerima Yesus di poin kedua tadi, harus ada untuk keputusan kita untuk berubah. Kalau kita sudah menerima Yesus tapi kita tidak berubah, sama saja kehidupan kita sama seperti yang dulu.
Percuma saudara menerima Yesus. Makanya ketika saya mendengar penjelasan dari seseorang saudara, kalau sudah dibaptis sudah hidup baru, saya bilang orang yang dibaptis di Islam belum hidup baru itu, kalau belum dirinya yang berubah. Hidup baru itu bukan karena kita sudah dibaptis, tidak saudara. Hidup yang makanya kalau ada yang bilang seperti itu, saya bilang, kamu dibaptis mau berarti sudah berubah? Tidak, saudara. Ketika saya melawan kata-katanya itu, saya bilang, ketika kamu dibaptis belum tentu hidupmu sudah berubah. Jangan kau bilang kamu sudah hidup baru ketika sudah dibaptis. Hidup baru itu adalah di kalangan kita. Mungkin dulunya kita suka berbohong, mungkin suka kita judes sama orang, mungkin kita suka jengkel sama orang, suka gangguin orang, saudara. Kita ubah itu, tidak melakukan itu lagi. Itu yang hidup yang diubahkan Tuhan. Hidup baru. Tinggalkan masa lalumu. Bukan ketika dibaptis sudah hidup baru, tidak saudara. Tapi ketika kita meninggalkan masa lalu kita, meninggalkan masa kebandalan kita, itu adalah hidup baru. Makanya di 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini firman Tuhan mengatakan. Kalau saya selalu merenungkan ketika ayat firman ini, ketika saya sekolah di semester 3, disuruh hafal kitab ayat-ayat firman Tuhan, saudara. Saya pegang ini, ketika saya diubahkan Tuhan. Tinggalkan yang di belakang, lakukan yang sekarang. Tuhan tidak pernah ingin memakai kita. Pelayanan Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun kita tidak melayani, pekerjaan Tuhan di dunia ini tidak pernah gagal, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tanpa kita, pekerjaan Tuhan tidak berjalan. Tanpa kita, pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Kenapa? Karena Dia Allah yang paling besar. Dia El Shaddai. Karena oleh sebab itu, jangan pernah ragukan Tuhan, saudara. Kalau kita sudah menerima, mari ambil keputusan untuk berubah. Kalau kamu mau diubahkan Tuhan, minta keputusan yang terbaik. Minta kepada Tuhan, ubahkan aku. Oleh sebab itu, saudaraku, hiduplah sesuai dengan firman yang sudah kita dengar. Bahkan kita sudah melihat satu tokoh, yaitu Sakeus. Dia diubahkan secara drastis. Dia tidak memandang bahwa hartanya akan habis dibagi-bagi kepada orang yang sudah dioperasi itu. Dia tidak pikirkan apa yang ada di dunia ini. Karena saudara, kita ada di dunia ini hanya sekedar merantau. Hidup selamanya bukan di dunia ini, tapi di surga. Makanya saya bilang kepada saudara, jangan pernah andalkan apa yang ada di dunia ini. Mungkin harta, mungkin kita punya entah handphone yang bagus atau hal-hal yang bagus gitu, kita pamer kepada orang lain. Itu semuanya sia-sia. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Oleh sebab itu, mari ambil keputusan kepada Tuhan supaya engkau diubahkan Tuhan. Amin. Saya mengundang tim musik
saudaraku yang terkasih, mungkin kamu mengalami suatu beban dalam hidupmu. Mungkin di sekolah, mungkin ada tugas-tugas yang belum bisa dikerjakan. Mungkin ada yang mau masuk ke SMP nanti, atau masuk ke SMA. Kita tuntut dari Tuhan, saudara. Kita tidak tahu hari ke depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu. Karena firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku semua yang berumat berat. Oleh sebab itu, saudaraku, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita renungkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bila hati terasa berat, asa pun berhentilah. Ku tanya Yesus yang Dia berfirman, mari datang. Haleluya.
kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat siapa kamu, saudara. Tuhan tidak pernah melihat adalah kamu seperti sahabat kita, saudara. Dia adalah seorang pemungut cukai. Dia suka memeras orang-orang, tapi dia diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu saya mengajak adik-adik semua malam hari ini datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan akan ubahkan kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan terima jamahan Tuhan. Terima jamahan Tuhan. Ketika Dia hadir, segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita akan berubah. Yang lalu sudah berlalu, tetapi yang baru akan datang. Yang baru, yang dimulai dari waktu surgawi. Kehidupan Sakyus dan keluarganya berubah ketika ia bertemu dengan Yesus. 1000 kali kita bertemu dengan orang yang salah, tidak akan merubah kehidupanmu, tidak akan merubah keputusanmu, tidak akan merubah kebiasaanmu. Tetapi satu kali ketemu dengan orang yang benar, yang akan merubah kehidupan kita, dan kita terima Dia dalam hati kita. Terima. Siapapun kita yang mendengar firman Tuhan hari ini, maukah engkau mengikat janji dengan Tuhan, dengan Dia sang setia? Dia agung, Dia ajaib, Dia mulia. Dia menjanjikan segala keajaiban. Dia menjanjikan segala yang baik dan yang luar biasa. Mari ikat dirimu dengan yang baik. Katakan, terima dalam nama Yesus. Ku terima dalam nama Yesus. Haleluya. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Bawa pulang. Tuhan bertanya, hari ini aku mau pulang ke rumahmu. Tuhan ketuk hati kita hari ini dan berkata, aku mau pulang ke rumahmu. Bagi kita yang mendengar firman Tuhan, aku mau pulang ke rumahmu, mau ikut
Siapkan tempat bagi Tuhan. Bawa dia. Siapa yang membawa pulang Tuhan ke rumahnya? Kebaiknya menyediakan tempat bagi Tuhan di dalam rumahnya, di dalam ruangannya, di dalam hatinya, dalam pikirannya. Hidupmu akan berubah 10 kali lipat sampai 100 kali lipat dalam pengetahuan, dalam pendidikan, dalam prestasi, dalam pekerjaan. Ambil hari ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari alami hadirat Tuhan setiap hari dengan membawa hadirat Tuhan pulang. Terima kasih Tuhan. Katakan sujud. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah dalam uniku dan bebaskanku. Mari memulai dengan Tuhan. Terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tanamkan berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Sama-sama katakan amin.